Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Sania Cinta Frandista dari jurusan Pendidikan Biologi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan lebih detail mengenai jaringan penutup. Yuk disimak videonya baik-baik ya. Jaringan penutup adalah suatu jaringan yang dimiliki oleh tumbuhan yang menyelimuti ataupun menutupi organ dan juga permukaan tumbuhan. Biasanya, jaringan penutup ini juga dikenal sebagai jaringan pelindung. Nah, terdapat salah satu jaringan yang masuk ke dalam jaringan penutup, yakni epidermis. Jadi nggak cuma manusia, tumbuhan juga punya yang namanya jaringan epidermis. Nah, jaringan epidermis pada tumbuhan ini masuk ke dalam jaringan primer. Kenapa? Karena berasal dari meristem primer yakni protodon. Nah, jaringan meristem ini letaknya itu berada paling luar dan menutupi permukaan dari tubuh tumbuhan. Oh, berarti fungsi dari jaringan penutup dan jaringan epidermis ini sama dong, Cin? Betul, jadi fungsi utama dari epidermis ini adalah untuk melindungi atau sebagai proteksi permukaan pada tumbuh-tumbuhan maupun jaringan yang ada di bawahnya. Tunggu Cin, jaringan epidermis itu punya ciri-ciri tertentu nggak sih yang bisa kita bedain? Tentu punya dong. Jadi, berdasarkan literatur yang saya dapatkan, terdapat 6 ciri-ciri dari epidermis. Ciri yang pertama, yakni epidermis itu tersusun oleh sel yang berlapis tunggal, padat, rapat, dan tidak memiliki ruang antar sel. Loh, kenapa bisa gitu, Cin? Hal ini dikarenakan untuk mendukung fungsi utama dari epidermis, yakni sebagai proteksi ataupun pelindung jaringan yang ada di bawahnya. Namun, ada satu hal nih yang perlu teman-teman tahu, bahwa tidak semua epidermis itu nggak punya yang namanya ruang antar sel. Contohnya ada pada epidermis di mahkota bunga, yang mana ruang antar selnya ini ditutupi oleh kutikula. Nah, ada satu hal lagi nih yang perlu teman-teman tahu, bahwa di beberapa jenis tumbuhan ada loh yang epidermisnya itu tersusun dari berbagai macam atau berlapis-lapis sel. Contohnya ada pada filamen di akar anggrek. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Hal ini dikarenakan protodon itu membelah berkali-kali lipat secara periklinal atau sejajar dengan permukaan, yang mengakibatkan epidermis itu berlapis banyak. Ciri yang kedua, yakni dinding selnya beragam. Jadi ada yang tebal tapi keras, ada yang tipis tapi keras, atau yang tebal tapi lunak. Pokoknya beragam deh. Ciri yang ketiga, yakni vakuolanya berisi antosianin. Antosianin itu apa, Cin? Antosianin adalah suatu zat pewarna alami yang dimiliki oleh tumbuhan. Nah, pasti teman-teman pernah berpikir kan, kenapa ya tomat itu warnanya merah? Atau kenapa ya wortel itu warnanya oranye? Atau ada beberapa jenis daun yang punya warna itu selain hijau. Nah, hal itu dikarenakan adanya si antosianin ini, yang mana zat atau senyawa ini memberikan beberapa macam warna, mulai dari merah, ungu, biru, sampai ke hitam. Ciri yang keempat yakni sitoplasma selnya mengandung getah, kristal silikat, dan kristal garam yang tinggi. Kandungan garam yang terkandung pada sitoplasma sel ini berfungsi untuk barrier atau pelindung dari perubahan suhu dan juga gangguan fisik yang berasal dari luar tubuh tumbuhan. Garam-garam yang terkandung pada sitoplasma sel ini nantinya akan menyatu dengan jaringan epidermis dan menangkal perubahan ekstrim yang terjadi pada tumbuhan tersebut. Ciri yang kelima, yakni epidermis itu tidak mengandung kloroplas. Namun, pada epidermis di organ daun, tepatnya pada stomata, yakni sel penjaganya, mengandung yang namanya kloroplas. Lalu, ada juga loh jenis tumbuhan yang punya epidermis mengandung kloroplas, yakni ada pada tumbuhan dengan jenis hidrofit atau tumbuhan yang hidup di air. Ciri yang keenam, epidermis itu tersusun dari sel-sel yang hidup. Singkatnya, derivat epidermis itu adalah suatu perubahan yang terjadi pada epidermis, baik itu struktur dan juga fungsinya. Berdasarkan literatur yang saya dapatkan, terdapat 8 jenis dari derivat epidermis. Derivat yang pertama ada stomata.
Stomata merupakan suatu celah yang ada pada permukaan organ daun yang dibatasi oleh dua sel penjaga yang mengandung kloroplas. Sel penjaga yang dikelilingi oleh beberapa sel dengan bentuk yang sama ataupun berbeda disebut dengan sel tetangga. Nah, di samping saya ini adalah gambar dari stomata. Jadi, yang bagian tengahnya itu, yang bentuknya seperti ginjal dan tebal, itu adalah sel penjaganya. Sedangkan sel tetangganya itu yang berada di luar sel penjaga atau yang mengelilingi stomata tersebut. Nah, di dalam sel penjaga itu kan ada tuh bercak-bercak hijau. Nah, bercak-bercak hijau itu adalah kloroplas. Tentu berbeda dong, sel penjaga memiliki fungsi sebagai pengatur lebar celah dari stomata, sedangkan sel tetangga berfungsi dalam perubahan osmotik. Sel penutup dibagi menjadi 3 tipe. Tipe pertama yakni panerofor, yang mana letaknya ini sejajar dengan permukaan epidermis. Tipe kedua yaitu kriptofor, letaknya ini lebih rendah dengan permukaan epidermis. Dan yang ketiga yakni tipe menonjol, yang mana letak sel penjaganya ini lebih tinggi dibandingkan dengan epidermis itu sendiri. Berdasarkan letak sel tetangganya, stomata dibagi menjadi 4 tipe. Yang pertama ada anomositik. Anomositik adalah tipe stomata yang mana sel penjaganya ini dikelilingi oleh beberapa sel yang memiliki bentuk dan juga ukuran yang sama dengan sel epidermis lainnya. Tipe stomata ini dapat kita jumpai pada tumbuhan dengan famili Malvaceae seperti bunga sepatu. Tipe kedua yakni anisositik. Nah, stomata ini sel penjaganya itu dikelilingi oleh 3 buah sel tetangga yang tidak memiliki ukuran sama besar. Tipe stomata ini dapat kita jumpai pada tumbuhan dengan famili Solanaceae seperti tomat. Tipe yang ketiga yakni parasitik. Nah, tipe stomata ini memiliki sel penjaga yang dikelilingi oleh 2 sel tetangga. Tipe stomata ini dapat kita jumpai pada jenis tumbuhan dengan famili Magnoliaceae. Tipe yang ketiga yakni diasitik. Nah, diasitik ini stomatanya dikelilingi oleh 2 sel tetangga. Adapun jenis tumbuhan yang memiliki tipe stomata ini ada pada tumbuhan dengan famili Acanthaceae. Kemudian, berdasarkan asal sel tetangganya, stomata dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama ada mesogen, yang mana sel tetangga dan juga sel penutupnya ini berasal dari asal yang sama. Yang kedua ada perigen. Nah, perigen ini sel penjaga dan juga sel penutupnya itu bukan berasal dari asal yang sama. Nah, yang ketiga yakni tipe mesoperigen, yang mana sel tetangga dan juga sel penutupnya ini sedikitnya berasal dari asal yang sama dengan sel penutup itu sendiri. Derivat kedua yakni ada trikoma. Apa sih itu trikoma? Trikoma adalah suatu rambut-rambut halus yang tumbuh dengan struktur, fungsi, dan juga bentuk yang berbeda. Nah, seperti yang ada di samping saya, ini adalah contoh sederhana dari bentuk trikoma. Nah, ternyata ya teman-teman, ada loh 2 derivat epidermis yang mirip dengan trikoma ini, yakni ada emergensia dan juga spina. Untuk pembahasan lebih lanjutnya, nanti akan dibahas di video selanjutnya ya. Balik lagi ke trikoma, jadi fungsi dari trikoma ini adalah untuk meneruskan rangsang, untuk mencegah terjadinya penguapan, dan yang ketiga yakni sebagai proteksi ataupun perlindungan. Trikoma diklasifikasikan menjadi 2, yakni ada trikoma yang dapat menghasilkan sekresi dan trikoma yang tidak dapat menghasilkan sekresi. Nah, kita bahas tentang trikoma yang tidak dapat menghasilkan sekresi dulu ya. Jadi, trikoma yang tidak dapat menghasilkan sekresi atau non-glandular ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, rambut yang bersel 1 atau lebih dan tidak memipih. Adapun contohnya ini pada tumbuhan buah tin, kemudian ada juga beringin dan juga murbei. Dan yang kedua, yakni rambut yang memipih dan besar banyak. Contohnya ada pada daun durian. Dan yang ketiga, yakni rambut bercabang dan besar banyak. Contoh tumbuhannya ada pada daun waru. Selanjutnya ada trikoma yang dapat menghasilkan sekresi atau trikoma glanduler. Nah, sama halnya dengan trikoma non-glanduler, trikoma glanduler juga dapat berupa sisik, kemudian bersel tunggal ataupun bersel banyak. Nah, terdapat 4 jenis dari trikoma glanduler. Yang pertama ada trikoma hidatoda. Trikoma hidatoda ini tersusun oleh sel setangkai
dan juga beberapa sel kepala yang dapat mengeluarkan sekresi berupa larutan asam organik. Nah, contoh tumbuhan yang memiliki tipe trikoma ini ada pada tumbuhan keladi. Nah, yang kedua ada kelenjar garam. Nah, kelenjar garam ini tersusun oleh kelenjar yang berukuran besar, namun pangkalnya itu atau tangkainya itu pendek. Adapun trikoma tipe ini dapat dijumpai pada tumbuhan bakau. Yang ketiga, ada trikoma kelenjar madu, yang mana tersusun oleh rambut yang bersel tunggal atau lebih yang memiliki plasma kental yang mampu mengeluarkan ke permukaan sel. Adapun contoh tumbuhan yang memiliki trikoma ini adalah pohon pisang. Nah, yang keempat, ada trikoma rambut gatal. Trikoma ini tersusun oleh sel tunggal yang memiliki pangkal berupa kantung dan berujung runcing. Nah, pangkal yang berupa kantung ini berisi senyawa atau zat yang dapat menimbulkan rasa gatal. Contoh tumbuhan yang memiliki tipe stomata rambut gatal ini ada pada Laportea stimulans atau nama lokalnya adalah jelatah gajah atau pulus. Derivat yang ketiga ada sel kipas atau buliform cell. Nah, sel kipas ini merupakan derivat epidermis yang tersusun oleh sel-sel yang berdinding tipis, namun ukurannya jauh lebih besar daripada sel epidermis. Sel kipas ini dapat kita jumpai pada tumbuhan rumput-rumputan atau germine seperti pohon bambu ataupun rumput teki. Fungsi dari sel kipas ini adalah untuk mengurangi penguapan yang terjadi pada organ tumbuhan, yakni dengan cara mengerutkan atau mengerucutkan ataupun penggulungan daun. Ketika suhu panas atau cuaca panas, air yang ada pada sel kipas ini nantinya akan menguap dan mengakibatkan luas permukaan atas dan juga bawah daun ini akan mengerucut atau menggulung. Nah, tujuan dari penggulungan ini adalah untuk mengurangi penguapan, yang mana jika terjadi penguapan secara berlebihan, otomatis kan air keluar secara berlebihannya. Nah, itu dapat mengakibatkan tumbuhan mati ataupun layu. Yakni emergensia. Apa sih itu emergensia? Emergensia merupakan derivat epidermis yang berupa tonjolan pada permukaan organ dan berasal dari jaringan epidermis dan juga jaringan yang ada di bawah epidermis. Nah, adapun contoh dari emergensia ini adalah bulu-bulu halus pada rambutan. Yang kelima ada spina. Spina ini merupakan tonjolan yang berasal dari jaringan stele. Nah, berkebalikan dengan emergensia, kalau spina ini justru lebih sukar untuk dicopot karena berasal dari jaringan stele. Adapun contohnya yakni berada pada duri di batang bunga kertas. Fungsinya masih sama, yakni sebagai pelindung ataupun proteksi. Yang keenam ada sel kersik. Apa sih itu sel kersik? Sel kersik merupakan derivat epidermis yang berbentuk bulat, elips ataupun pelana dan berisikan kristal kersik atau SiO2 atau dapat kita sebut juga sebagai silikon dioksida. Fungsi dari sel kersik ini adalah untuk memperkokoh ataupun memperkuat batang. Maka dari itu kalau kita pegang batang kan permukaannya itu keras kan. Nah, itu dikarenakan adanya sel kersik ini. Seperti itu. Nah, terus penting gak sih peranan dari sel kersik ini? Tentu penting dong, karena kalau misalkan suatu batang itu nggak punya yang namanya sel kersik, maka batang tersebut mudah rapuh atau patah. Yang ketujuh ada filamen. Filamen ini adalah suatu derivat epidermis yang bentuknya itu seperti spons dan terdapat pada beberapa akar tumbuhan dan berfungsi juga sebagai detoksifikasi tumbuhan. Filamen ini tersusun oleh sel-sel mati yang biasanya terdapat pada akar gantung di tumbuhan epifit. Nah, contohnya adalah pada filamen di akar bunga anggrek. Selain sebagai detoksifikasi tanaman, filamen juga berfungsi untuk menimbun air dan juga mengikat oksigen. Derivat yang ke-8 yakni ada litokis. Apa sih itu litokis? Litokis merupakan suatu derivat epidermis yang mengandung namanya kalsium karbonat yang dinamakan sebagai sistolit. Nah, ukuran dari litokis ini jauh lebih besar daripada sel epidermis. Selain sebagai detoksifikasi tanaman, nah litokis ini juga berfungsi untuk mempercepat laju fotosintesis. Adapun contoh tanaman yang memiliki litokis ini ada pada tumbuhan Ficus sp.
Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.